Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Senang sekali bisa berkumpul bersama-sama di sini sekali lagi di Advent kita yang bersama-sama yang kedua, sebelum nanti minggu depan yang terakhir, dan kemudian nanti kita masuk ke dalam ibadah pada hari Natal. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami baca dan sebentar lagi kami akan renungkan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami dan yang boleh berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang mengganggu kami dengan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu boleh Engkau singkirkan, dan biarlah kiranya hanya suara Tuhan yang boleh ada dan jelas di tengah-tengah ruangan ini dan juga di tengah-tengah hati kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya yakin setiap kita orang Jakarta sangat bergantung dengan yang satu ini, ya, yang namanya ojol, saudara-saudara. Bisnis delivery ini nggak taunya luar biasa sekali, saudara-saudara, di Indonesia. Menurut seorang ahli peneliti yang berasal dari Sumba, orangnya nggak ada di sini, namanya Richie Ringu, saudara-saudara. Dalam penelitiannya katanya di Real IG dan FB, orang Jakarta itu pakai jasa ini bukan hanya 1 atau 2 juta rupiah per bulan. Dan dia pernah dengar katanya kalau misalnya ada orang yang pakai sampai puluhan juta. Dan bahkan sampai ratusan juta, saudara-saudara, per tahun. Luar biasa. Itu satu orang loh, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan coba, kalau misalnya dikali dengan penduduk Jakarta, yang ada kurang lebih katanya sekarang 40 juta. Dan dari semua servis yang ada, seperti kita tahu, yang namanya food delivery, yang namanya gokar, yang namanya logistik, pembayaran pulsa, air, listrik, shopping, dan lain sebagainya. Belum juga termasuk pijet, termasuk facial, saudara-saudara. Semuanya itu ada, boleh dibilang di situ. Saudara bisa bayangkan nggak sih, tanpa ojol ini, Jakarta seperti apa? Lumpuh, saudara-saudara, lumpuh. Karena orang semua bergantung dengan hal ini. Tetapi dari semua yang mereka bisa tawarkan, ada satu yang nggak bisa mereka tawarkan, saudara-saudara. Yaitu apa? Ketepatan waktu, saudara-saudara. Jadi macet itu nggak ada yang bisa mengalahkan, boleh dikatakan di Jakarta. Kalau misalnya makanan bisa diantar dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara, tetapi mereka nggak bisa janji dengan waktu. Waktu yang mereka nggak bisa janji, saudara-saudara. Karena sekali lagi, seperti kita tahu, macet itu nggak ada yang bisa mengalahkan di Jakarta. Nah memang Gojek ini nggak bisa segalanya, tentunya. Karena apa? Karena ada hal-hal yang nggak bisa mereka lawan. Termasuk juga waktu. Dan ketepatan waktu, saudara-saudara. Dan luar biasa sekali kalau misalnya kita belajar pada hari ini bahwa kehadiran Yesus dan kelahiran Yesus di dalam dunia itu adalah kelahiran yang tepat waktu. Tepat waktu. Dan yang pasti mereka, saudara-saudara, datang semuanya dan menghadirkan Yesus Kristus pada waktu yang tepat sesuai dengan rencana Allah. Itu adalah kelahiran yang tepat waktu, tidak kurang dan tidak lebih. Dan kelahiran daripada Yesus Kristus itu dicatat oleh Alkitab sebagai sebuah keperluan yang datang pada tepat waktu, dan ini adalah keperluan yang sangat dibutuhkan, saudara-saudara, oleh manusia yang berdosa. Jadi bukan hanya datang tepat waktu, tetapi juga ini menghadirkan sesuatu yang sangat diperlukan oleh manusia yang berdosa. Perhatikan dari Galatia 4, ayat 4 sampai ayatnya yang kelima yang ada di layar. Dikatakan seperti ini. Tetapi setelah genap waktunya, jadi perhatikan, genap waktunya di sini, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi bukan hanya datangnya tepat,
tetapi juga sesuai dengan keperluan kita. Genap waktunya, tepat waktunya, sesuai dengan kehendak Allah, dan juga sesuai dengan keperluan manusia yang berdosa. Dan luar biasa, saudara-saudara, kalau misalnya dia diutus untuk menjadi anak di tengah-tengah kita, untuk menyelamatkan kita yang takluk, dikatakan, terhadap hukum dosa. Dan kegenapan ini terjadi di Lukas pasal 1, saudara-saudara. Kita jam sedikit ke Lukas pasal 1 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-55, ada di layar juga. Dikatakan ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi dengan kata lain, ada sebuah janji yang digenapi di sini. Selang kurang lebih, saudara-saudara, 2000 tahun sejak Abraham, tetapi digenapi, dan ini digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus di Lukas pasal yang pertama. Seperti yang dijanjikannya, dikatakan, kepada Abraham, nenek moyang mereka, 2000 tahun sebelumnya, dan juga kepada keturunannya. Jadi bukan hanya dijanjikan kepada satu orang. Jadi kalau misalnya janji kepada satu orang, bisa sifatnya subjektif ya. Tetapi ini janji yang diberikan kepada keturunannya, dikatakan. Ada sesuatu yang Allah ucapkan, bukan hanya kepada satu orang, Abraham, tetapi kepada semua keturunannya, mengenai kelahiran daripada Yesus Kristus. Minggu lalu, kita sudah melihat bagaimana janji Tuhan Allah ini dijanjikan 400 tahun sebelumnya, dan digenapi. Betul nggak? Di Lukas 1 ayat 15 sampai 17, dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan seperti kita tahu bahwa janji ini janji yang digenapi di dalam Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan jalan pada akhirnya bagi Tuhan. Dan luar biasa, saudara-saudara, janji ini adalah janji yang diberikan kepada orang-orang Israel 400 tahun sebelumnya di dalam Maleaki. Kalau saudara lihat, membandingkan antara 2 ayat tersebut, atau 3 ayat tersebut yang tadi kita baca, dari Lukas 1, 15 sampai 17, banyak sekali kemiripan dengan Maleaki pasal yang keempat, saudara-saudara. Memang lama ya, 400 tahun. Tetapi Tuhan pada akhirnya menggenapinya. Dan luar biasa, saudara-saudara. Banyak orang yang berpikir Tuhan sudah meninggalkan orang Israel. Karena apa? Karena pada saat itu nggak ada pemimpin. Tidak ada raja. Tidak ada hakim. Tidak ada nabi. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak langsung bertindak, tetapi dia tetap setia. Dan melalui pasangan yang setia, seperti yang kita pelajari minggu lalu, melalui Elisabeth dan Zakaria, pada akhirnya lahir Yohanes Pembaptis, saudara-saudara. Dan Yohanes Pembaptis ini adalah yang menggenapi janji tersebut. Untuk apa? Untuk mempersiapkan sekali lagi jalan bagi Yesus. Jadi dengan kata lain, ada tangan Tuhan yang bekerja di antara orang Israel, dan dia menggenapi janjinya. Allah adalah Allah yang nggak meninggalkan janjinya. Nah, kita diberikan kesempatan pada waktu Natal ini, pada bulan Natal ini, untuk merenungkan cerita ini. Karena apa? Karena tiap kali kita merenungkan cerita ini, kita selalu diingatkan akan kasih setia Tuhan. Kasih setia yang begitu dalam, begitu luas, ya, lintas waktu, tidak pernah berubah, saudara-saudara. Dan walaupun sepertinya dia diam, nggak bertindak, saudara-saudara, tetapi ada suatu rencana yang pada akhirnya digenapi. Di tengah-tengah mungkin kesulitan yang kita hadapi, bencana yang kita hadapi di dalam dunia ini, di Indonesia, di Thailand, ya, di Malaysia, saudara-saudara, dan juga mungkin di tempat-tempat lain, seperti kita tahu, saudara-saudara, misalnya seperti kayak di Ukraine dan juga di Palestina. Ini semuanya banyak menimbulkan keraguan di tengah-tengah kita. Apakah Allah itu adalah Allah yang masih menggenapi janjinya? Tetapi dia adalah Allah yang tidak pernah gagal dan tetap menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya. Dan banyak orang sekarang ini, saudara-saudara, tidak lagi percaya kepada Allah. Karena apa? Karena dianggap bahwa Allah itu hanya sekedar duduk di singgasana sana dan tidak melakukan apa-apa. Dan dia hanya ingin manusia ciptaannya untuk bekerja bagi dia, saudara-saudara.
Tetapi ternyata tidak. Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan atau lupa atas janjinya. Dan di sini dia menggenapkan janjinya di bagian yang tadi kita baca, saudara-saudara. Karena sekali lagi ini membawa sukacita besar di antara mereka yang ikut serta, yang ada di dalam cerita kelahiran Yesus Kristus, saudara-saudara. Di mana Allah adalah Allah yang menggenapi janjinya pertama melalui Yohanes Pembaptis, dan kemudian mempersiapkan jalan bagi Yesus. Itu fase yang pertama. Ya. Jadi itu yang kita renungkan minggu lalu. Fase yang kedua sekarang. Malaikat datang kepada Maria, seorang perawan, saudara-saudara. Seorang yang tidak ada artinya, yang tidak diperhitungkan. Seorang anak kecil. Ini betul-betul anak yang masih kecil, saudara-saudara. Karena rata-rata pada waktu itu, seorang gadis itu menikah, itu kalau nggak salah umur 14 dan 15 sudah menikah. Dan ini dikatakan lebih kecil lagi daripada itu. Dan dikatakan di sini, di ayatnya yang ke-26, perhatikan ayat 26, di dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Tepat 6 bulan, saudara-saudara, setelah pernyataan kepada Elizabeth dan Zakaria, firman Tuhan sekarang datang kepada Gabriel, yang namanya berarti adalah seorang malaikat atau utusan Tuhan yang amat perkasa, itu artinya Gabriel, untuk pergi ke sebuah kota yang bernama Nazaret. Dan tidak jelas di sini, di dalam perjanjian lama, kalau Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret. Ya, karena apa? Karena tidak pernah disebutkan. Gitu loh, kalau misalnya Yesus itu akan besar di kota yang bernama Nazaret. Kecuali ada kedekatan dengan Yesaya 11 ayat 1. Saudara tahu ya, Yesaya 11 ayat 1. Ini ayatnya yang terkenal kalau misalnya di bulan Natal ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruknya akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunggul itu adalah bagian dari bawah pohon, ya. Dan taruk itu adalah sebuah cabang yang akan keluar, boleh dikatakan, untuk berbuah. Jadi kata tunas itu di dalam bahasa Ibrani itu mirip dengan kata Nazaret. Ya, dengan kata Nazaret, tetapi tidak secara persis disebutkan bahwa itu adalah Nazaret. Kita tahu bahwa Yesus lahir bukan di Nazaret, tetapi di mana? Di Bethlehem, ya, di Bethlehem. Dan ini memang sesuai dengan janji daripada kitab nabi-nabi. Tetapi yang terpenting di sini bukan soal Nazaretnya, saudara-saudara, tetapi faktanya bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Perhatikan Lukas 1 ayat 27. Dikatakan kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dan nama perawan itu adalah Maria. Di sini ada sebuah pemberitaan yang sangat jelas mengenai kelahiran Yesus. Dan ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, mengapa pemberitahuan ini datang kepada seorang anak gadis? Anak kecil lagi. Bukan hanya secara gender, saudara-saudara, diabaikan, tetapi juga secara sosial, secara umur. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana caranya seorang lahir dari pasangan yang masih bertunangan, yang masih disebut perawan? Apakah Alkitab bohong, boleh dikatakan, kalau misalnya Maria itu sebenarnya mungkin sudah bukan perawan lagi? Oke? Apakah Yesus ini lahir dari hubungan gelap antara Yusuf dengan Maria, atau ada hal yang lain? Tetapi jelas sekali di sini disebutkan bahwa nama perawan itu adalah Maria. Jadi jelas, saudara-saudara, dia bukan hanya namanya jelas, tetapi disebut seorang perawan. Saudara perhatikan nggak? Di ayat ini aja disebut 2 kali, seorang perawan. Yang ketiga, saudara-saudara, walaupun ada pertanyaan dari status mereka, tetapi Yusuf dikatakan berasal dari keluarga Daud. Jadi walaupun ada pertanyaan dari status daripada mereka, sekali lagi bahwa janji Allah itu jelas. Dikatakan Maria itu perawan dan Yusuf berasal dari keluarga Daud. Dan disinilah terjadi sebuah keajaiban. Bahwa Allah adalah Allah yang menggenapi janjinya dengan caranya. Caranya. Bukan dengan cara kita, tetapi yang luar biasa ialah dengan cara Allah yang bekerja di antara manusia. Dia bekerja di antara orang-orang yang lemah, dia bekerja di antara orang-orang yang tidak masuk hitungan, dia bekerja di luar nalar kita, saudara-saudara. Luar biasa ya.
Kita seringkali di dalam doa kita meminta Tuhan seringkali menggenapi jawaban doa kita dengan cara yang kita mau. Dengan cara yang kita mau. Dengan cara yang kita harapkan. Tetapi ada banyak hal, ada banyak instances di mana Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Dan dia punya cara yang unik, saudara-saudara, yang kadang di luar daripada nalar kita. Dan ini caranya untuk menghendaki apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki secara awal. Hudson Taylor di sini adalah seorang pendiri organisasi daripada OMF di tempat di mana saya bernaung, saudara-saudara, pernah berkata seperti ini. Dia katakan, God's work done in God's way never lack God's supply. Coba saudara cerna lagi kata-kata ini. God's work done in God's way never lack God's supply. Karya Allah dilakukan dalam cara Allah itu tidak pernah akan kekurangan, saudara-saudara. Akan selalu dapat terjadi. Dan ini dibuktikan oleh Hudson Taylor sendiri, saudara-saudara, ketika dia pertama kali berlayar dari Inggris ke Cina, kurang lebih sekitar 160 tahun yang lalu, tanpa ada backing dari satu denominasi. Ya, biasanya kalau misalnya mau melakukan sesuatu harus ada backing dulu dari satu denominasi yang besar, yang punya banyak duit, tetapi dia tidak ada backing, tidak ada orang yang support, atau satu denominasi pun yang support, saudara-saudara. Dia kerjakan itu dengan setia, dan dia menjadi, kata-kata ini, saudara-saudara, menjadi sebuah pegangan di dalam organisasi di OMF, organisasi kami, untuk semua anggotanya, untuk terus berdoa. Dan untuk terus meminta kepada Tuhan, untuk Tuhan menunjukkan apa yang dia inginkan dengan caranya, saudara-saudara. Oleh karena itu kita selalu ajak supporter kita untuk berdoa, untuk mencukupkan semua yang kita perlukan. Dan luar biasa, saudara-saudara, ketika dia mengumpulkan dana buat penginjilan di Cina, ya, dia tidak pernah meminta uang. Karena dia tahu bahwa Allah akan melakukan dengan caranya untuk mencukupi semua kebutuhan dia dan kebutuhan misionaris dari CIM, yang organisasi yang awal daripada OMF ini. God's work done in God's way never lack God's supply. Oleh karena itu, ketika kita mau melakukan sesuatu juga, kita selalu berdoa terlebih dahulu dan kita meminta petunjuk Tuhan. Dan kalau misalnya memang itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan menyediakan semuanya bagi kita. Itu yang terjadi kurang lebih 160 tahun, itu yang terjadi dalam kehidupan kita sekeluarga juga, dan juga saudara-saudara kehidupan kita sebagai gereja sekarang ini. Tetapi kembali ke Lukas pasal 1, kita melihat bahwa malaikat pada waktu itu datang kepada Maria. Apa yang terjadi, saudara-saudara, pada Maria? Perhatikan ayat 28. Ketika malaikat itu datang ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Saudara perhatikan di sini. Malaikat, lambang kehadiran Tuhan yang nyata di dalam kehidupan umat Israel. Dan kita tahu kehadiran Tuhan tidak ada selama 400 tahun sebelum waktu tersebut, saudara-saudara. Tiba-tiba Tuhan hadir dan datang kepada Maria. Betapa kaget dia. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, sebab Tuhan menyertai engkau. Dan di ayat 30 juga diulang. Perhatikan nggak? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Apa artinya? Beroleh kasih karunia. Apa yang terjadi di dalam hati Maria di ayat 29? Dia terkejut pada waktu itu, dia tersungkur mungkin, dan dia takut. Seperti orang-orang lain di dalam perjanjian lama ketika melihat atau menyaksikan kehadiran Allah. Dan bertanya, apa artinya salam itu? Betul, saudara-saudara. Apa artinya bahwa dia adalah seorang yang dikaruniai oleh Allah. Atau yang beroleh kasih karunia, saudara-saudara. Alkitab nggak pernah jelas untuk mengungkapkan apa artinya ini. Tetapi lihat apa yang diresponi oleh malaikat ketika Maria bertanya di dalam hatinya. Perhatikan ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria spesial nggak di sini? Maria spesial. Dia dipilih oleh Allah? Ya, betul. Dia dipilih oleh Allah secara khusus. Untuk apa? Untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia, saudara-saudara. Untuk melahirkan Yesus Sang Juru Selamat, titik sampai di situ. Yang akan menjadi besar, yang akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi, dan ini adalah nama Yesus yang disebutkan di Lukas pasal 1 dan di Markus pasal yang kelima juga. Ketika pada waktu itu setan mau mengusir Yesus dari Gerasa, di Markus 5, saudara-saudara, dia yang mengucapkan, apa urusanmu hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, saudara-saudara. Menarik ya? Jadi panggilan ini bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi, dipanggil bukan hanya oleh malaikat di Lukas pasal 1, tetapi juga oleh musuh Allah, setan, di Markus pasal yang kelima. Dan di dalam kebangkitannya Tuhan memberikan tahta Daud, dikatakan, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya dan kerajaannya tidak berkesudahan. Wow, buat Maria, saudara-saudara, ini semakin wow. Karena apa? Karena dia bukan hanya dipilih oleh Allah, dia spesial, tetapi di dalam dia, Tuhan juga melakukan sesuatu yang sangat spesial. Banyak orang meninggikan Maria, sampai ke dalam level yang menurut saya tidak ditulis dengan jelas di dalam Alkitab. Hati-hati. Tetapi kita meninggikan Maria betul, bahwa dia adalah seorang yang spesial, dan melalui dia, Allah berinkarnasi, saudara-saudara. Saudara, luar biasa, Maria bukan hanya sekedar percaya atas apa yang Allah katakan atau Allah lakukan melalui malaikat, tetapi dia juga bertanya, saudara-saudara. Perhatikan nggak di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal ini terjadi karena aku belum bersuami? Maria di sini boleh dikatakan pakai logika, dia tetap pakai nalar, dia bukan hanya sekedar percaya. Kan make sense kan? Walaupun memang dia belum pernah, saudara-saudara, ikut kelas biologi atau kelas sex education class mungkin, tetapi dia cukup dewasa untuk tahu. Kalau misalnya baby itu tidak terjadi, kalau tidak ada hubungan antara laki dengan perempuan, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, cara Allah adalah cara yang berbeda. Bukan cara manusia. Perhatikan ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut anak kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, ia pun akan mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Jadi dikatakan Roh Kudus akan menaungi engkau, anak itu akan disebut anak kudus, anak Allah, dan Allah melakukan sesuatu yang sangat spesial sekali di sini. Dan dia melakukan dengan caranya. Bukan dengan cara manusia, bukan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dengan caranya. Dan lihat apa yang menjadi jawab Maria, saudara-saudara. Di sini Maria baru berbicara lagi ya, di dalam perikop ini, di ayat 34. Saudara-saudara, ketika dia pusing pada waktu itu, melihat bagaimana hal ini terjadi, tetapi dia berbicara lagi sekarang di ayat 38. Kata Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Jadilah padaku, dikatakan, menurut perkataanmu itu. Jadi dengan kata lain, Tuhan, jadi padaku menurut kehendakmu. Tuhan, jadi padaku seperti apa yang engkau mau. Aku ini adalah seorang hamba. Di dalam kerendahan hatian, ketaatan, dan kesediaan di sini.
Maria pada waktu itu memberikan hidupnya, saudara-saudara. Dan inilah dia sukacita Natal. Sukacita Natal itu ialah ketika rencana Tuhan terjadi di dalam kehendaknya, di dalam waktunya, dan juga di dalam tujuannya. Dan ini nggak gampang, saudara-saudara, untuk kita mengerti hal ini. Karena seringkali kita nggak tahu apa kehendak Allah itu. Dan saya rasa di sini nggak ada yang pernah dapat mimpi untuk tahu dengan jelas apa kehendak Allah, atau pernah ada yang dibisikin begitu loh oleh Allah untuk kasih tahu. Saya nggak pernah, dan jangan FOMO juga, saudara-saudara. Jangan berpikir bahwa, oh saya perlu juga seperti itu untuk saya tahu. Tetapi apakah berarti kita clueless untuk tahu apa kehendak Allah itu? No. Di dalam ketaatan, di dalam kesalehan, di dalam kesetiaan kita kepada Dia dan kehendaknya, kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Ya, apakah dia tahu kehendak Allah? Dia nggak tahu, saudara-saudara. Apakah dia tahu arti daripada ucapan si malaikat? Nggak tahu. Tetapi dia dengan ketaatan, dengan kerendahan hati, dengan kesetiaan, dengan kesalehan, dia katakan kepada Allah, kepada malaikat itu apa? Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Luar biasa, saudara-saudara, memang Maria. Dan kita di sini dipanggil juga untuk sensitif. Sensitif untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagaimana caranya kita sensitif? Dengan kita berdoa, dengan kita membaca firman Tuhan. Nothing special, saudara-saudara. Dan jangan pernah mengambil keputusan penting tanpa kita berdoa dan tanpa kita membaca firman Tuhan. Sukacita Natal ini telah hadir di dalam kehidupan Elizabeth dan Zakaria minggu lalu, dan pada hari ini di hadapan atau di dalam kehidupan Maria. Karena apa? Bukan karena kualitas hidup mereka loh. Bukan semata-mata karena kualitas hidup mereka. Kita tahu mereka adalah seorang yang setia, seorang yang taat. Tetapi karena apa? Karena mereka tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan mereka bersedia, saudara-saudara, untuk dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya, saudara-saudara. Dan ketika itu terjadi, maka kehendak Tuhan pun juga bisa terjadi di dalam kehidupan mereka. Ketika kehendak Tuhan terjadi dengan caranya, untuk kemuliaannya, dan untuk menghadirkan Sang Juru Selamat bagi dunia yang berdosa. Jadi dengan kata lain, nothing special sebetulnya dengan Maria. Nothing special dengan Elizabeth dan Zakaria. Mereka hanya menjadi orang-orang yang setia mengikuti Allah, setia kepada firman Tuhan, setia kepada rencana dan kehendak Allah, dan mereka menjadi orang-orang yang bisa dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Kemuliaan hanya bagi Allah saja, saudara-saudara. Bukan untuk kita mengangkat orang-orang ini lebih daripada statusnya, tetapi untuk kita bersyukur dan untuk kita tahu bahwa kehendak Allah itu terjadi di dalam orang-orang yang takut akan Dia, yang setia kepada Dia. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, terima kasih ya Bapak buat firman-Mu yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan, dan biarlah kiranya Tuhan, kehendak Tuhan boleh terjadi melalui kami dan di dalam kami untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, pakai kami Tuhan yang sederhana, dan ajari kami Tuhan untuk kami boleh setia seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang kami pelajari ini. Tetapi itu bukannya berarti adalah sebuah syarat Tuhan untuk boleh memakai kami. Syarat Tuhan untuk memakai kami ialah ketika kami terbuka dan kami membuka diri kami untuk Tuhan bekerja di dalam kami dan melalui kami. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur sekali lagi buat firman-Mu, dan terima kasih sekali lagi ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namanya kami bersyukur dan berdoa. Amin.